Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah bersaksi bahwa Bapa sudah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan sudah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini, inilah kasih Allah seumpama di dalam sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, gambaran tentang peristiwa para murid yang mengalami hambatan dalam perjalanan, mengalami karena angin sakal, berarti bahwa ketika mereka naik perahu, angin sakal itu bagaimanapun juga mau menuju ke tempat tujuannya itu muter aja, nggak sampai-sampai, jangan sampai akhirnya Tuhan Yesus mau melewati mereka. Dan karena jam 3 malam, normal kalau para murid mengatakan itu adalah hantu. Nah, normal karena jam 3 malam ada yang berjalan di atas air, dan tidak mungkin istilahnya bahasa manusia berjalan di atas air pasti tenggelam. Tapi hal ini ternyata terjadi. Hal ini mau menggambarkan apa sebetulnya? Menjauh dari Tuhan Yesus. Kita bisa memahami menjauh dari Tuhan Yesus itu akan seringkali mengalami kehidupan itu menjadi sulit. Muter aja kayaknya itu nggak maju-maju hidup itu. Pengen ke sana, pengen ini, pengen itu, nggak dapat-dapat. Karena apa? Jauh dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus melihat kegalauan hidup kita ini. Karena melihat kegalauan hidup kita, Tuhan Yesus datang di saat yang tidak disangka, dengan cara yang tidak disangka juga. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke kapal, maka ketika mereka ketakutan, tenanglah, aku ini. Maka kalau hidup kita ini ketika ngalami hidup angin sakal, ketika ngalami hidup kok nggak maju-maju, hidup saya ini kok nggak maju-maju, undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena apa? Nanti Tuhan Yesus akan menyampaikan pada kita, tenang, aku, ayo mari berjalan. Maka setelah Tuhan Yesus naik perahu, mereka lancar. Gak ada lagi angin sakal, gak ada lagi hambatan. Tuhan Yesus itu berarti apa? Bacaan pertama tadi sesungguhnya berkaitan dengan apa? Kasih. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, yaitu mengenal kasih. Kalau hidup kita dalam keseharian kita itu dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan roh kasih Kristus, maka angin sakal itu akan hilang. Artinya ada kelancaran-kelancaran. Caranya seperti apa? Nggak usah tanya kelancarannya. Wong Tuhan Yesus saja datang dengan cara nggak naik perahu kok. Dengan cara Tuhan Yesus. Kapan waktunya? Nggak usah tanya. Wong ini aja jam 3 pagi orang harus tidur kok. Maka kita penyerahan pada Tuhan. Mari kita sekarang ajak Tuhan Yesus masuk dalam perahu gelombang kehidupan kita ini. Kita ajak melalui komuni kudus, melalui ekaristi. Tuhan Yesus mau datang. Tapi apakah kita mengimani, Tuhan mohon datang ke tempat saya ini, ke seluruh hidup saya ini, sehingga saya nanti lancar semuanya. Ketika ada hambatan-hambatan, Tuhan akan membantu perjalanan hidup kita. Mari kita imani Tuhan Yesus yang hadir, yang mau bersatu dengan kita dalam ekaristi kudus ini akan membawa kita hidup jadi enteng, hidup jadi sumringah, hidup jadi nggak rasa beban. Namanya orang kena angin sakal kan nggak maju-maju. Akhirnya yang nggak maju-maju terus akhirnya apa? Cemberut. Nah, kalau pagi-pagi bangun sudah cemberut, sudah rasanya sudah jengkel, angin sakal sudah mulai. Tapi mari kita bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang cerah, hari-hari yang penuh semangat, hari-hari kasih, mengalami kasih Tuhan, maka kita akan penuh sukacita.
Mari kita bawa hari ini dengan sukacita, dan kita boleh bersatu dengan Kristus dan membawa kebaikan untuk banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.